Hai everyone, selamat datang di channel aku. Hey guys, selamat datang lagi di channel aku. Nah, hari ini kita mau main lagi game Selera Nusantara, ada di Android. Kalian bisa download di Play Store. Sebelum kita main, jangan lupa subscribe, terus like, comment, and share video ini supaya akun ini lebih berkembang lagi gitu ya. Thank you. Jadi guys, ini aku mau cerita sedikit. Ini kan kita lagi upgrade kemampuannya ya, barang-barangnya. Nah, waktu aku main ini tuh tadi, aku tuh cuma record videonya aja, tapi aku nggak nyalain speaker sistem, juga speaker dari handphonenya. Jadi ternyata selama itu aku membacot sendirian saja. Mantap sekali bukan? Cuma karena ini sudah terrecord, terus sayang kalau nggak diupload. Terus aku masih mau share perkembangan si Arnold Red Flag itu. Jadi tetap kulanjutkanlah pervideoan ini. Ini awal-awal nih kita masih belum ketemu Arnold nih, kita masih main game aja. Terus gara-gara aku terlalu membacot tadi kan masakanku gosong guys. Terus di video ini akan kuusahakan sebagian videonya itu tidak berbahasa daerah lagi supaya lebih banyak yang bisa mengerti. Tapi kalau misalkan kelepasan karena terlalu gerigitan, nah keluar lagi bahasa Banjarnya. Uyuh pisan jadi gue tuh. Apa aja orang gila. Nah jadi lanjut, nih sudah selesai levelnya. Terus kita masuk ke perdramaan si Arnold. Nah kan ini ada Pak Purnomo. Katanya pengen ngerubah nama warung tuh jadi warung Siska. Terus didukung kan sama si Arnold Red Flag ini. Katanya biar jadi langkah awal kesuksesan Siska. Senang nih Siskanya nih. Terus nggak berapa lama kita lanjut main lagi ke level selanjutnya. Belum deng. Si Pak Purnomo ini drama. Intinya kayak Pak Purnomo tuh ngasih tahu bahwa si Renata tuh lagi viral gitu sama followersnya. Terus dia kayak di review gitu sama satu influencer namanya siapa? Miss Laker, Mbak Laker. Nama orang tuh Miss Laker tapi dipanggil sama Pak Purnomo nih Mbak Laker. Nah terus ini perlu digarisbawahi guys, aku tuh masih bingung sebenarnya Pak Purnomo nih apanya, siapanya mereka gitu. Karena dia tuh kadang dipanggil Pak, kadang dipanggil Om. Kadang dipanggil Pak, kadang dipanggil Om. Jadi kita masih belum tahu. Terus ini kan dikasih tahu nih masa lalunya si Renata sama siapa tadi? Siska. Jadi intinya dulu tuh Siska dan Renata nih nininya nih kada adil, pilih kasih si nenek nih, nenek Anandi, nenek Tapasya ini tuh tidak adil kepada cucu-cucunya. Memang Renata nih ada kuitannya, ada abah mamanya. Tapi si Siska tuh yatim piatu, jadi kayak lebih condong ke arah Siska. Tapi kan sebenarnya kan udah boleh kayak itu juga lah, ngarannya cucu nih kan pasti hendak disayang semua oleh nini-nininya. Karena memang perkara dengan nini ini parah benar sih guys. Waduh, campur lagi bahasanya, bodo amat terlanjur dah. Jadi kayak memang parah sih. Intinya tuh nini-nini di dunia nyata dan nini-nini di kartun kayak Mouse game tuh sama aja guys. Ada juga nini-nini yang kada adil. Jadi jangan ditiru karena apabila sudah menjadi nini-nini, itu kata-kata mutiaranya. Jadi karena dendam tadi, si Renata tuh belajar serius sampai sekarang akhirnya jadi bisa terkenal dan sukses. Nah si Siska sebenarnya pengen baikan sama Renata tapi kada enak. Nah kan bener loh, si Arnold ini manggil Pak Purnomo Om di sini, tapi kayak beberapa detik kemudian dia manggil Pak. Begitu pula dengan si Siska. Nanti manggil Pak, nanti panggil Om. Jadi aku tuh masih bingung duduk perkaranya si Pak Purnomo ini sebenarnya apa dan siapa. Dia nih omnya Arnold kah? Atau mereka nih cuma sekedar rekan kerja kah? Apa memang ada hubungan kerabat kah? Atau plot twistnya jangan-jangan Pak Purnomo ini adalah sugar daddy-nya Siska. Tapi kada mungkin loh, masa sugar daddy-nya mempekerjakan si Siska jadi ini jualan nasi goreng. Kalau misalkan sugar daddy-nya Pak Purnomo harusnya kayak beliin pesawat pribadi kada sih? Atau Honda Civic deh, Honda Civic. Harusnya gitu loh. Terus ini udah main aja seperti biasa. Jadi aku tuh masih bingung lah sebenarnya gamenya ini adalah game masak-masakan, tapi unsur dramanya tuh kencang sekali guys. Terus kayaknya game ini tuh diperuntukannya bukan untuk anak-anak deh, kayaknya mulai remaja deh. Kayaknya remaja udah bisa main game ini. Kenapa? Karena tuh sudah mulai ada unsur-unsur goda-godaannya, flirting-flirtingnya oleh si Arnold buaya darat itu. Terus ada iri dengki, problem rumah tangga, persepupuan, pernini-ninian. Tuh kan?
Terus katanya tiba-tiba si Miss Laker tadi datang katanya ke kota mereka tuh. Terus alah iklan pinjol. Oke lanjut. Nah terus kita main aja kan, main seperti biasa, seperti normalnya gimana main gitu kan. Cuma di level-level berikutnya ini kayak udah mulai susah, tiba-tiba varian masakannya tuh udah bisa gosong, sudah bisa hangit. Apalagi aku tadi mainnya lumayan menggebu-gebu karena dramanya itu apa, dari segi psikologisnya dramanya tuh membuat tidak fokus main game kah? Nggak ngerti kenapa. Cuma intinya dari game Selera Nusantara ini yang kayaknya disponsori oleh Sasa, ini tuh dramanya kuat sekali guys. Drama perhuru-haraan kehidupan Siska, Arnold, Renata, Pak Purnomo nih lumayan kencang gitu dibanding tingkat kesulitan gamenya. Walaupun makin kesini lumayan udah kelihatan lah kayak yang beli lumayan banyak, terus permintaan pelanggannya lumayan banyak mau. Kita lanjut. Tapi aku lebih tertarik ke drama episode si Arnoldnya. Aku tuh masih penasaran Arnoldnya laki-laki baik-baik apa tidak. Kalau dari gelagatnya tuh kayak Arnoldnya red flag benar sih. Terus lagi yang disedihkan dari game ini adalah pelit permatanya. Kayak naik level apa tuh cuma dikasih 1 permata, duitnya juga nggak banyak. Terus kayak kalau misalkan mau buka level kehidupan selanjutnya tuh harus pakai kunci apalah itu, kayak memang menggambarkan kehidupan pribadi yang susah. Nah ini Miss Lakernya datang nih, si influencernya tadi kan datang, terus dia pesan nasi goreng sama mie goreng. Ini si Pak Purnomo nih tepe-tepe, makanya aku curiga Pak Purnomo nih nggak tahu nih cowok baik-baik apa enggak dia. Kayak dia ngelihat Miss Laker tuh langsung terguncang gitu loh, kayak salting begitu. Tapi ya udahlah, mungkin bapak-bapak kali ya puber kedua apa kayak mana. Nah terus nih aku benci sekali dengan Arnold di sini. Arnold ini kayak tau lah laki-laki yang ramah ke semua wanita, kayak aku memang udah putandai Arnold nih. Kayak Arnold nih nggak laki-laki baik-baik deh. Kayak Arnold nih omdo deh, kayak modal bacot deh, kayak modal bermulut manis gitu loh. Aku curiga. Terus ini lanjut kan, main game aja seperti biasa. Jadi intinya dari permainan ini adalah kalau untuk orang yang ingin melatih manajemen waktu mungkin ya bisa. Tapi kalau untuk orang yang lumayan emosian ya seperti saya, kayaknya kurang sih. Soalnya kan kadang kita mau main game tuh supaya tenang. Ini tuh malah aku jadi terguncang jiwaku guys. Jadi ingin marah-marah, ingin menggebu-gebu. Soalnya Arnold nih sumpah red flag barat. Pokoknya Arnold sudah aku tandai. Tapi kita kan tidak boleh suuzon ya. Walaupun aku sudah suuzon nih, cuma direm-rem dikit nih suuzonnya. Kita lihat Arnold perjalanannya kayak mana. Nah, terus Miss Lakernya seneng kan, katanya masakannya enak, katanya gitu, katanya rekomen banget, rasanya pengen meninggoy. Nggak gitu lebay. Nah gitu kan. Nah terus udah selesai nih, tiba-tiba si Renata nanti datang. Kalau si Arnold, aku tuh bingung sama Arnold di sini. Katanya kan terutama sehabis ada Renata ikutan komentar di chat room. Jadi aku nih masih bingung, Arnold ini sebenarnya berpihak ke Renata kah atau ke Siska kah? Apa ada cinta segitiga di antara mereka gitu loh. Sebagai laki-laki Arnold ini sangat-sangat tidak tegas. Karena harusnya tuh nggak usah segala sesuatunya diceritakan ke Siska, kada sih. Iklan lagi. Oh iya sudah aku percepat rasanya iklannya. Itu loh. Nah terus Renata datang, permisi katanya gitu kan, jutek kayak tuh. Kan persepupuan nih, persaingan antar sepupu kan biasa lah. Terus nggak usah sok akrab deh, wah kayak gitu. Kalau misalkan Renata bisa bersuara mungkin begitu ya. Terus lagi kan katanya dia kesini cuma pengen tahu aja kenapa warung kayak gini bisa di review sama influencer. Terus kamu masih marah ya sama aku? Nah di sini aku emosi sekali dengan Siska. Kan udah jelas-jelas ya orang tuh nggak suka. Nih coba lihat, nggak usah minta maaf kalau kamu masih nggak sadar salahmu di mana, gitu kan? Udah jelas orang tuh kada suka, muhanya merangut, rambutnya merah, masih ajanya pura-pura yang polos seperti bidadari disakiti. Kayak tolonglah digunakan akal sehatnya Siska. Jangan yang kayak begitu-begitu amat lah, baik-baik, tolol jangan. Udah kan. Terus pesanlah dia mie goreng sama nasi goreng kan. Nah terus datang Arnold nih sosok membela. Aku pikir sikapmu membaik setelah lama berpisah dengan Siska. Ternyata aku salah. Jadi aku tuh bingung, sebenarnya ada cinta segitiga kah di antara Arnold, Siska, dan Renata nih, aku tidak mengerti. Terus kamu sendiri, aku nyapa baik-baik, jawabanmu ketus gitu.
Kan kan bingung aku, apa si Arnold ini lebih memilih Siska kah dibanding Renata? Padahal kan rambut Renata merah ya, sudah menyala sekali. Kenapa tidak dipilih? Terus udah nih kan, akhirnya Arnold disuruh membantu Siska. Walaupun pada akhirnya di game itu aku tidak dibantu Arnold, guys. Aku tetap mengerjakan semuanya sendiri. Jadi sebenarnya aku main game ini adalah aku membantu Siska menyelesaikan level-levelnya sambil aku melihat drama kehidupan Siska, Arnold, Renata, dan Pak Purnomo yang aku belum tahu sebenarnya dia nih om-om apa bapak-bapak gitu. Nah, terus aku tuh penasaran, ini kan dari tadi kita jualan nasi goreng sama mie goreng, tapi di gambar-gambar depan tuh ada pecel ayam, ada pecel lele gitu. Kayak kapan aku jual pecel lelenya? Jadi aku masih bingung. Terus kayaknya ini kurang variasi juga sih. Harusnya kan ada nasi goreng, nasi mie goreng sama nasi mawut. Tapi kita lihat nanti apakah ada tambahan menu itu. Ya udah nih main game aja kayak biasa aja. Tingkat kesulitannya tuh nggak yang sesusah game-game Mobile Legends atau apa itu, kayak nggak sesusah itu. Cuma dramanya ini loh yang membuat hati gitu. Ini udah kayak dijalani aja, main game aja. Ini kayak mau aku percepat deh. Nah, ini kan kayak kecepatan penuh. Sebenarnya kalau game itu sudah mulai rada-rada bosan ya, soalnya ya begitu-begitu aja, belum ada tantangan yang kayak mana. Terus ditanya Siska, gimana masakanku enak nggak? Diam kan si Renata, lumayan sih. Terus Siska ini dengan polosnya, ya Allah, udah lama aku nggak masakin buat kamu. Enak bukan berarti aku suka. Kamu tahu kan aku nggak suka makanan kaki lima begini. Gitu. Mungkin suara si Renata begitu. Apapun trik yang kamu pakai aku nggak peduli. Yang jelas makanan kayak gini nggak pantas diviralkan. Jeng. Tapi biarin aja deh, palingan viral sebentar doang sebelum tenggelam lagi sama makanan yang ngehits. Apa tadi aku lupa baca? Oke, aku pulang dulu. Intinya gitulah. Intinya Renata nih antagonis. Tuh kan Arnold nih kambing. Aku sumpah kesal banget dengan Arnold. Kayak dia tuh tidak bisa menjadi laki-laki yang melindungi dan tegas gitu loh. Tapi sok-sok kayak membela, kayak aduh gimana. Tapi itu tidak membela, ngerti lah, kayak yang ya Omdo, kayak Omdo lah intinya. Kesal. Tuh, terus kita lanjut kan. Setelah ini kalau nggak salah main challenge-nya dapetin 10 likes. Terus ya udah main aja kayak biasa begitu. Yang kutunggu dari game ini memang dramanya Siska dan Renata dan Arnold. Jadi ini karena bukan game live kayak episode sebelumnya, ya udah kita percepat aja kan agar segera kita melihat kelanjutan dari drama kehidupan Siska ini. Terus lanjut kan. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi makin level ke atas tuh kayak ada game yang harus dimainin 2 kali gitu loh di level yang sama, dan sejujurnya itu lumayan membosankan ya. Nah, terus datang nih pelanggan Bore. Ingat lah di episode 1. Jadi pelanggan ini kayak orang kalau di sini tuh tukang antar pander. Tahulah Pian kayak gitu loh. Nah, terus kan katanya Renata nih baru buka restoran di kota itu juga. Kaget lah Siska dong, kayak dar. Kenapa? Astagfirullahaladzim, begitu kali ya. Terus aku tuh kesal sama Siska, bisa-bisanya dia bilang kok dia nggak ngabarin aku ya. Kan udah jelas ya Renata tuh nggak suka, ngapain masih berpikir dikabari Renata. Datang Siskanya kan. Wah, baru buka sehari restoranku udah jadi bahan omongan di sini. Ini tuh Siska nih antagonis banget, parah kayak bawang merah. Terus Siska lagi Renata. Terus daripada capek-capek ngabarin pakai mulut, mending sebarin brosur ini aja. Emang nggak ada sosmed kan Renata? Katanya dari luar negeri kok nggak punya Instagram, masih pakai brosur. Terus udah kan dia ketawa licik gitu kan. Karena di zaman modern begini makanan cepat saji tuh lebih laku dibandingin tradisional. Terus marah lagi Arnold bencong. Katanya kayak kenapa sih dia nggak pernah, tapi kayak ngerti lah kayak laki-laki yang marah doang tapi tidak ada tindakan, itu kan omdo loh jadinya. Jadi aku kesal dengan Arnold ini. Udah nih lanjut, astagfirullahaladzim, sabar. Nih lanjut kan ke challenge berikutnya. Cuma aku bingung lah ini yang bikin karakternya Siska ini memang sepolos itu kah? Apa maksudku jangan jadi orang yang terlalu baik yang kayak iya terus kan udah jelas Renata nggak suka dengannya. Walaupun sepersepupuan atau kayak mana, tidak semua sepupu tuh harus bisa akun lagi. Tidak semua sepupu tuh harus bisa akur rukun hidup bersama tahu. Emang ada yang pada dasarnya beda aja gitu. Contoh, harimau sama kucing itu kan masih satu saudara tuh sepersepupuan. Ya emang beda aja, nggak bisa satu tempat gitu loh. Kayak jangan dipaksakan lah Siska, tolong lah lebih realistis. Aku kesal dengan Siska. Terus kalau Renata, sebenarnya Renata nih cukup jahat, tapi aku memaklumi jahatnya Renata. Soalnya Renata tuh waktu kecil lagi butuh kasih sayang dari nininya, dari Nini Anandi, Nini Tapasya itu. Nininya tidak memberikan itu hanya karena alasannya Renata tuh punya orang tua. Siapa tadi? Siska tuh yatim piatu.
gitu kan. Nah terus kata si pelanggan Bore nih, aku kesal juga dengan si pelanggan Bore nih. Aku belum menemukan karakter yang memang kayak wah ini jagoanku nih di ini. Semoga nanti tiba-tiba ada karakter baru ya. Terus si Arnold datang kan menghibur si Siska. Terus si Siska ini masih seperti orang yang di buku bahasa Indonesia yang kayak rajin, teladan, baik hati, rajin menabung gitu-gitu loh. Udah kan. Nah terus ini lanjut main lagi. Tapi karena jam kerja aku hampir masuk, gimana sih kata-katanya? Karena aku hampir masuk jam kerja, jadi aku off, tidak lanjut. Aku cuma lihat-lihat barang yang bisa di-upgrade. Terus aku upgrade beberapa gitu, guys. Guys, buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Jangan lupa di komen. Komennya di game ini kalian menjagokan karakter siapa? Kalau aku masih belum menemukan karakter jagoannya siapa selain main karakternya emang si Siska itu ya. Gitu guys, thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.